Salam, salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan teman saya. Dia bertanya begini, bolehkah kita berdoa di atas kuburan? Sekali lagi, bolehkah kita berdoa di atas kuburan? Sebelum kita temukan jawaban atas pertanyaan, bolehkah kita berdoa di atas kuburan? Maka perlu diajukan pertanyaan pendahuluan, yaitu mengapa ada orang yang datang ke kuburan? Sekali lagi, mengapa ada orang atau keluarga yang datang ke kuburan? Nah, setidak-tidaknya ada 4 alasan utama mengapa seseorang atau keluarga datang ke kuburan. Yang pertama, untuk membersihkan kuburan. Yang kedua, sekadar melepas rindu pada orang yang terkasih. Yang ketiga, sengaja datang untuk memohon berkat atau berbicara kepada orang yang telah meninggal. Yang keempat, belajar ilmu gaib atau meminta petunjuk. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk hal yang pertama, untuk membersihkan kuburan, saya kira hal ini tidak menjadi persoalan. Karena membersihkan kuburan itu, maka itu menambah keindahan, estetika di lingkungan dan tempat di mana orang-orang yang kita kasihi dikuburkan. Atau biasa disebut itu tempat peristirahatan yang terakhir. Tapi yang jelas membersihkan kuburan, saya kira tidak ada larangan di sana. Nah, hal yang kedua, sekedar melepas rindu kepada orang yang terkasih tapi sudah meninggal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, khusus poin yang kedua ini, maka kita perlu berhati-hati. Jika hanya sekedar merindukan kenangan masa lalu, maka saya kira tidak ada persoalan. Namanya juga mengingat kenangan, mengingat orang yang pernah bersama dengan kita, maka itu tidak menjadi persoalan. Tetapi jika kita datang ke kuburan untuk melepas rindu dengan didasari kepercayaan bahwa di sana, bahwa di kuburan itu kita bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal, maka ini jelas tidak dibenarkan. Jadi sekedar melepas rindu atas kenangan-kenangan masa lalu, saya kira itu boleh. Tetapi kalau kita betul-betul hadir di sana, pergi ke kuburan dengan harapan bertemu dengan orang yang pernah meninggal, maka itu pasti tidak dibenarkan. Yang ketiga, sengaja datang untuk memohon berkat atau berbicara kepada orang yang sudah meninggal. Nah, hal ini jelas juga tidak dapat dibenarkan. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah mati bisa memberi berkat? Bahkan ketika dia dikasih makan pun, dia tidak bisa makan. Hal yang keempat, belajar ilmu gaib atau meminta petunjuk. Biasanya orang-orang yang senang dengan ilmu kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan, ilmu kekebalan tubuh, maka mereka datang ke kuburan untuk berbicara kepada arwah, untuk meminta petunjuk, minta petunjuk tentang pengobatan, minta petunjuk tentang hal-hal yang pernah terjadi bersama dengan mereka atau di lingkungan keluarga. Nah, semua ini jelas itu tidak bisa dibenarkan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melihat keempat alasan di atas,
Maka poin yang ketiga dan keempat adalah bagian yang tak terpisahkan dengan pertanyaan, bolehkah kita berdoa di atas kuburan? Pada prinsipnya, kita boleh berdoa di mana saja dan kapan saja. Sekali lagi saya ulangi. Pada prinsipnya, kita boleh berdoa di mana saja dan kapan saja. Kita juga boleh berdoa di atas kuburan. Hanya saja ketika kita berdoa di atas kuburan, apa isi doa kita atau apa yang kita doakan, itu yang bisa jadi masalah. Misalnya, kita berdoa untuk keluarga kita yang masih hidup. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi kita. Itu semua masih bisa dibenarkan. Yang jelas semua doa kita yang ditujukan kepada Tuhan, maka itu dianggap sebagai kebenaran. Jadi jangan ada indikasi bahwa kita mau berbicara kepada mereka yang sudah meninggal. Jangan ada indikasi bahwa kita memiliki hubungan dengan arwah orang mati. Ada kebiasaan orang tua, khususnya kalau dari Nias, kalau membawa anak-anaknya melihat kuburan leluhur, maka biasanya terjadi yang seperti ini. Kalau yang hadir di kuburan leluhur itu ada ayah, ada ibu, atau orang yang dituakan, maka biasanya mereka akan berbicara seperti ini. He ama, he ina, atau he tua, he ave, no sondau nome, ave mauwume, angande-ngande salahira, enemofozu lala waurira, fahowu ira, enae anaunosora bagulidad. Artinya, he ama, he ina, he tua, he kakek, he ave, ya bapa, ya mama, kami semua sudah ada di sini. Anak-anakmu sudah datang bersama dengan cucu-cucumu. Berdoalah untuk mereka, supaya mereka berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupan. Berkatilah mereka, supaya mereka berumur panjang. Jelas doa atau berbicara kepada arwah dengan cara semacam ini di dalam kekristenan tidak dibenarkan. Tuhan melarang kita berbicara dengan arwah orang mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya pernah mendengar cerita tentang orang yang berdoa di kuburan. Dia bilang begini, kakek dan nenek, kami datang di sini untuk memohon berkat. Berikan kepada kami rejeki dan harta yang melimpah. Tiba-tiba ada suara yang terdengar. Dia bilang begini, cucu, kamu ini aneh juga ya. Kok datang ke sini minta berkat dan kekayaan? Apa kamu belum tahu ya, bahwa waktu kakek dan nenekmu meninggal, waktu itu kami dalam keadaan sangat miskin. Bahkan membeli celana dan baju pun kami kesulitan. Dari manalah ceritanya kami bisa memberkati dan memberi kekayaan kepada kalian? Kalau tidak percaya, tanyalah kepada Bapak dan Mama. Makna di balik cerita doa ini adalah bahwa orang mati tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, jangan pernah mohon berkat kepada orang mati. Untuk memberi penilaian atas apa yang sudah kita bicarakan di atas, maka firman Tuhan yang berhak menentukan boleh atau tidak boleh.
Dalam Yesaya pasal 26 ayat 14 dikatakan begini, saya bacakan untuk kita. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Lihatlah, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sudah mati, orang yang sudah jadi arwah itu, tidak dapat melakukan apa-apa. Hanya ada Tuhan satu-satunya yang tetap hidup dan yang tetap mampu melakukan banyak hal di dalam kehidupan umat manusia. Karena itu jangan bergantung kepada arwah. Bergantunglah kepada Tuhan Allah yang hidup. Selanjutnya di dalam Ulangan pasal 18 ayatnya yang ke-10 sampai 12 juga dikatakan demikian. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ada beberapa hal yang begitu spesifik, begitu jelas yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, janganlah ada seorang yang menjadi petenung. Jangan ada orang yang mau jadi peramal. Jangan juga ada orang yang menjadi penelaah. Jangan ada orang yang menjadi penyihir. Jangan ada orang yang menjadi pemantra. Jangan juga ada orang yang bertanya kepada arwah. Jangan ada orang yang bertanya kepada roh peramal. Jangan juga ada orang yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab kalau kita melakukan hal-hal yang demikian, maka Alkitab berkata, itu adalah kekejian bagi Tuhan dan hukumannya adalah hukuman kematian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sangat peduli kepada orang-orang yang percaya. Dia mau melindungi dan membentengi kita dari semua keterikatan, dari semua ikatan kepada kegelapan dan arwah-arwah itu. Sebaliknya dia mau supaya Tuhan itu atau kita ini terikat kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan dalam persekutuan yang indah dan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, di akhir dari perenungan ini, saya akan membacakan kepada kita beberapa kesimpulan yang boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Yang pertama, kita boleh saja berdoa di atas kuburan dengan catatan bahwa kita hanya berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita ada di atas kuburan, kita harus menghindarkan diri dari memanggil arwah atau berdoa dan memohon berkat kepadanya. Yang ketiga, jangan pernah berusaha belajar kuasa gaib atau kuasa kegelapan di kuburan. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bagi mereka yang terus-menerus melakukan kekejian bagi Tuhan, maka mereka tidak akan luput dari murka Allah. Karena itu, janganlah pernah berhubungan dengan arwah orang mati. Percayakan hidupmu sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus satu-satunya, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhkan diri dari ikatan atau hubungan dengan arwah orang-orang mati. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian.
sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.